Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. رواه البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا صعد الخطيب على المنبر فلا تتكلم، ومن يتكلم أحدكم فقد لغو، ومن لغو فلا ثواب له كفيلا. أنصتوا واسمعوا وعاتبوا الخطيب رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وعاتبوا الخطيب رحمكم الله. أنصتوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallahi 'azza wa jalla. Faqad fazal muttaqun. Faqad qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Id Masjidul Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang malam hingga pagi ini takbir menggema tiada henti, bersaut-sautan membelah angkasa. Takbir tanda pengagungan kita kepada Allah Ta'ala, tahmid tanda kesyukuran, dan tahlil tanda kepasrahan yang menggema sepanjang malam, sekaligus menjadi penanda bahwasanya bulan pembinaan ruhiyah selama sebulan yang kita jalani telah berakhir sudah. Bulan Ramadan yang penuh keberkahan tepat pada hari ini telah berlalu meninggalkan kita semuanya. Ada kebahagiaan di dalam hati kita karena dengan taufik Allah SWT, kesehatan Allah limpahkan kepada kita, kita bisa menyelesaikan rangkaian ibadah selama 1 bulan Ramadan. Dari doa mudah-mudahan segala amalan yang telah kita laksanakan, puasa kita, tarawih kita, tadarus kita, infak sedekah kita, zakat kita, dan segala amal soleh kebaikan yang kita laksanakan selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Namun di sisi yang lain, kebahagiaan ini juga bercampur dengan kesedihan. Karena kita tidak tahu apakah Allah SWT akan berikan kita kesempatan untuk berjumpa Ramadan dengan Ramadan tahun depan. Karena kehadiran bulan Ramadan tentu tidak akan pernah bisa digantikan dengan kehadiran 11 bulan yang lainnya. Karenanya tadi doa juga semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita panjang umur dan barokah sehingga tahun depan kita masih dipertemukan Allah SWT dengan Ramadan tahun 1448 Hijriah. Amin ya rabbal alamin.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dengan berlalunya bulan Ramadan, maka tibalah saatnya bagi kita semuanya untuk melakukan muhasabah dan evaluasi. Apakah tujuan Ramadan yang Allah sampaikan kepada kita telah tercapai pada diri kita semuanya ataukah belum? Allah Subhanahu wa taala menetapkan tujuan Ramadan ketika menjelaskan tentang perintah puasa, yaitu supaya kita semuanya menjadi orang-orang yang lebih bertakwa selepas Ramadan. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan dengan puasa Ramadan kita menjadi orang-orang yang lebih bertakwa. Nah, apakah setelah Ramadan berlalu dan sekarang ini kita telah masuki bulan Syawal, ketakwaan kita ini mengalami peningkatan ataukah biasa-biasa saja ataukah bahkan mengalami penurunan? Maka untuk itu jamaah sekalian, mari sama-sama kita lakukan evaluasi, kita cek ketakwaan kita masing-masing. Untuk memudahkan proses pengecekan kondisi ketakwaan kita, saya kutipkan sebuah ungkapan yang dinisbatkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bahwa takwa itu adalah al-khauf minal jalil, wal amalu bit tanzil, wal qana'atu bil qalil, wal istidadu liyaumir rahil. Takwa itu, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, adalah al-khauf minal jalil, adanya rasa takut kita kepada al-jalil, Allah SWT, dan yang maha mulia dan yang maha agung. Yang kedua adalah wal amal bitanzil. Takwa itu ditandai dengan kita taat melaksanakan apa-apa yang Allah turunkan, yang termaktub dalam Al-Quran atau yang termaktub dalam hadis Nabi SAW. Yang ketiga adalah wal qana'atu bil qalil. Takwa itu juga harus tercermin dalam kehidupan kita sehari-hari, adanya rasa qanaah dan ridho terhadap takdir rezeki yang Allah berikan kepada kita meskipun sedikit. Dan yang keempat adalah wal istidadu liyaumir rahil, adanya persiapan yang kita miliki untuk menghadapi kehidupan setelah mati. Inilah 4 parameter yang dapat kita lakukan untuk mengecek apakah kualitas keimanan kita mengalami peningkatan ataukah stagnan ataukah justru wal'iyadzubillah mengalami penurunan. Yang pertama adalah al-khawfu minal jalil, adanya rasa takut kita kepada Allah SWT al-jalil, dan yang maha agung dan yang maha mulia. Takwa jemaah sekalian adalah merupakan kunci, rasa takut kepada Allah SWT adalah merupakan kunci ketakwaan kita. Karena dengan adanya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita taat melaksanakan perintah dan juga kita taat dalam menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa adanya rasa takut, jangankan melaksanakan perintah, bahkan ancaman hukuman Allah SWT pun akan menjadi bahan tertawaan. Sebagaimana yang dulu dilakukan oleh umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Hud, juga umatnya Nabi Saleh alaihissalam. Ketika para nabi-nabi Allah ini mengajak mereka untuk beriman kepada Allah, meninggalkan kesyirikan, taat kepada Allah SWT, mereka bukan hanya tidak mau beriman, bahkan ancaman yang disampaikan Nabi Nuh, Nabi Hud dan Nabi Saleh mereka tanggapi dengan sebuah ledekan. Mereka mengatakan, fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Wahai Nuh, datangkanlah hukuman yang kamu ancamkan kepada kami jika kamu adalah orang yang omongannya dapat dipercaya. Hal yang senada juga disampaikan oleh umatnya Nabi Hud. Ketika Nabi Hud alaihissalam mengajak mereka beriman, bertakwa kepada Allah dan taat kepada Nabi Hud, mereka bukan hanya tidak beriman dan juga tidak bertakwa kepada Allah, juga tidak taat kepada Nabi Hud, tapi ucapannya juga sama, fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Wahai Hud, datangkanlah hukuman ancaman yang kau janjikan kepada kami in kunta minas shadiqin, jika kamu termasuk orang-orang yang ucapan yang dapat dipercaya. Ini adalah karena tidak adanya rasa takut dalam diri manusia. Karenanya ketakwaan itu harus dilandasi dengan adanya al-khauf atau al-khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini yang menjadikan kita memiliki kepatuhan, ketaatan, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Nabi SAW mengajarkan kepada kita semua sebuah doa yang diantara isinya adalah mohon kepada Allah Azza wa Jalla agar kita diberikan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengajarkan kepada kita sebuah doa, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami rasa takut kepadamu yang dapat menjadi penghalang antara kami dengan perbuatan maksiat kepadamu, dan anugerahkanlah kepada kami rasa taat kepadamu yang akan mengantarkan kami ke surgamu. Karena jemaah sekalian, hal pertama yang perlu kita evaluasi terkait dengan ketakwaan ini adalah sejauh mana rasa takut kita kepada Allah SWT mengalami peningkatan pasca Ramadan.
Yang kedua jamaah sekalian, parameter ketakwaan itu kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah wal amalu bitanzil, melaksanakan apa-apa yang telah diturunkan Allah SWT, baik yang tercantum dalam Al-Quran ataupun yang termaktub dalam hadis Nabi SAW. Jadi setelah adanya rasa takut, maka hal kedua yang perlu kita evaluasi adalah sejauh mana tingkat ketaatan kita dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala atau melaksanakan sunnah-sunnah Nabi kita SAW. Sejauh mana kita melaksanakan kewajiban sholat, sejauh mana kita melaksanakan kewajiban puasa Ramadan selama ini, sejauh mana kita melaksanakan zakat, baik zakat mal ataupun zakat fitrah, dan juga sejauh mana kita melaksanakan kewajiban-kewajiban yang lain seperti berbakti kepada kedua orang tua, juga sejauh mana kita melaksanakan sunnah Nabi SAW. Ini perlu kita evaluasi. Jika kita menemukan diri kita setelah Ramadan ini, rasa taat kita kepada Allah Ta'ala, semangat ibadah kita meningkat, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jika ternyata stagnan, maka kita harus berusaha untuk meningkatkan. Dan jika mengalami penurunan, maka kita harus berusaha bagaimana agar taat kita meningkat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena rasa taat ini jemaah sekalian juga merupakan satu bukti syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di antara bentuk syukur yang disampaikan oleh para ulama adalah taat kepada perintah-perintah Allah. Ada 3 cara kita bersyukur kepada Allah SWT. Yang pertama adalah syukur dengan hati. Yang kedua syukur dengan lisan. Yang ketiga adalah syukur dengan perbuatan. Syukur dengan hati adalah dengan cara kita mengakui sejujur-jujurnya bahwa nikmat apapun yang kita nikmati, keberhasilan apapun yang kita raih, sesungguhnya adalah anugerah dan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Betul, di dalam sukses kita ini mungkin ada kerja keras kita, mungkin ada jerih payah kita, tetapi kerja keras kita, jerih payah kita jika tidak berjumpa dengan izin Allah, maka kerja keras itu hanya mengantarkan kita pada kegagalan. Jika kerja keras itu akhirnya mengantarkan kita pada kesuksesan, itu artinya Allah SWT mengizinkan kepada kita untuk sukses. Syukur dengan hati ini sebagaimana Allah ajarkan kepada kita melalui kisah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah seorang manusia yang diberikan Allah SWT kemuliaan yang luar biasa dunia dan akhirat. Beliau sebagai manusia telah mencapai makom tertinggi di sisi Allah SWT, yaitu sebagai seorang nabi atau rasul. Tidak ada makom di sisi Allah yang paling tinggi yang berhasil diraih oleh manusia kecuali makom kenabian atau kerasulan. Dan itu Allah berikan kepada Nabi Sulaiman. Selain itu Nabi Sulaiman juga diberikan oleh Allah Ta'ala 2 hal yang paling diinginkan manusia di dunia, yaitu tahta dan harta. Beliau mempunyai tahta karena beliau adalah seorang raja yang kekuasaannya bahkan kata sebagian ahli sejarah merupakan satu di antara 4 raja yang kekuasaan yang paling besar di dunia. Kata para ahli sejarah ada 4 raja yang paling besar kekuasaannya, 2 raja kafir dan 2 raja muslim. 2 raja kafir yang kekuasaan yang paling besar adalah Raja Namrud dan yang kedua adalah Nebukadnezar. Sedangkan 2 raja mukmin yang kekuasaan yang paling besar adalah Dzulqarnain dan yang kedua adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Meskipun Nabi Sulaiman mendapatkan tahta, tetapi beliau sadar sepenuhnya bahwasanya itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan selain tahta, Nabi Sulaiman juga mendapatkan kekayaan yang luar biasa. Sehingga sebagaimana kita ketahui ketika Ratu Bilqis mengirimkan delegasinya untuk membawa hadiah yang mahal-mahal kepada Nabi Sulaiman, oleh Nabi Sulaiman, hadiah itu diminta dikembalikan semuanya. Karena bagi Nabi Sulaiman, apa yang dibawa oleh delegasi Ratu Bilqis itu tidak ada harganya dibandingkan apa yang beliau miliki. Tetapi atas semua anugerah dan semua capaian yang dimiliki Nabi Sulaiman alaihissalam, beliau dengan hati mengatakan, hada min fadli Rabbi. Ini semua adalah karunia Tuhanku. Bandingkan dengan sikap Qarun. Qarun hanya diberikan Allah satu hal, itu berupa harta. Beliau tidak memiliki tahta dan dia juga bukan seorang nabi atau seorang rasul. Tetapi ketika masyarakat merasa berdecak kagum dengan kekayaan yang diberikan oleh Qarun, apa kata Qarun? Dia mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku mendapatkan semua ini adalah karena kepintaranku, karena ilmuku. Beda jauh dengan Nabi Sulaiman yang mengatakan, hada min fadli Rabbi. Ini adalah karunia dari Tuhanku. Itu syukur dengan hati. Yang kedua adalah syukur dengan lisan. Syukur dengan lisan jemaah sekalian adalah dengan banyak-banyak kita menyebut nama Allah SWT dan mengucapkan Alhamdulillah. Dan syukur dengan lisan ini sebagaimana Allah terangkan kepada kita semuanya melalui kisah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam di dalam surah Al-Isra dijuluki oleh Allah Ta'ala sebagai innahu kana 'abdan syakura. Sesungguhnya Nuh adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Kenapa Allah SWT menjuluki Nabi Nuh sebagai 'abdan syakura? Kata Imam At-Tabari adalah karena beliau adalah orang yang paling banyak mengucapkan Alhamdulillah setiap kali selesai melakukan aktivitas apapun.
Selesai makan, Nabi Nuh mengucapkan alhamdulillahilladzi at'amani walau syaa ja'ani. Segala puji hanya milik Allah yang telah menjadikanku bisa makan. Jika Allah berkehendak, Allah bisa menjadikanku kelaparan. Selesai minum, beliau mengucapkan alhamdulillahilladzi saqani walau syaa dama'ani. Segala puji hanya milik Allah yang telah menjadikanku bisa minum. Jika Allah berkehendak, Allah bisa menjadikanku kehausan. Selesai pakai baju, Nabi Nuh mengucapkan alhamdulillahilladzi kasani walau sya'arani. Segala puji hanya milik Allah yang telah menjadikanku bisa berpakaian. Jika Allah berkehendak, Allah bisa menjadikanku telanjang. Setiap kali melakukan apapun, beliau ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Karenanya Allah menggelari Nabi Nuh sebagai abdan syakur, hamba yang banyak syukurnya. Dan ketiga jamaah sekalian, syukur itu harus kita lakukan dengan perbuatan. Nah, syukur dengan perbuatan ini sebagaimana Allah terangkan kepada kita melalui kisah Nabi Daud alaihissalam. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Saba ayat 13, "I'malu ala Dawud syukra wa qalilun min ibadiy syakur." Dan beramal salehlah wahai keluarga Daud sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qalilun min ibadiy syakur, dan hanya sedikit sekali di antara hamba-hambaku yang banyak syukurnya. Dalam ayat ini Allah perintahkan Nabi Daud dan keluarganya agar melakukan amal ibadah, beramal saleh syukron sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jemaah sekalian, di antara bentuk ketaatan kita kepada Allah Ta'ala adalah kita melaksanakan ibadah sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita laksanakan salat 5 waktu sebagai tanda syukur kepada Allah Ta'ala. Kita berpuasa, baca Quran, berinfak, sedekah, dan kebaikan apapun yang kita lakukan selain karena melaksanakan kewajiban, melaksanakan kesunatan, juga sebagai bukti kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat sama jamaah salat rahimakumullah. Parameter keimanan dan ketakwaan yang ketiga adalah wal qanaa'atu bil qalil. Adanya rasa qanaah terhadap rezeki yang Allah berikan kepada kita semuanya meskipun kita rasa itu sedikit. Qanaah artinya merasa cukup, merasa ridho, merasa puas dengan apapun yang telah menjadi ketetapan Allah untuk kita semuanya. Terkait dengan rezeki ini jamaah sekalian, memang sudah menjadi sunatullah bahwasanya dalam mendistribusikan rezeki Allah SWT tidak mensamaratakan semuanya. Ada orang yang diberikan kelapangan rezeki dan ada orang yang disempitkan rezekinya. Sebagaimana Allah firmankan dalam beberapa surat dan dalam beberapa ayat, Allah Ta'ala berfirman, "Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir." Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang melapangkan rezeki orang yang Dia kehendaki dan menyempitkan atau menakar rezeki orang yang Dia kehendaki. Bagi orang yang rezekinya sedang dilapangkan, maka ibarat orang datang ke zaman prasmanan pernikahan. Semua terhidang dan tersaji di sana. Ada berbagai macam makanan dan ada beragam minuman. Kita tinggal pilih mana yang kita suka, baik makan atau minuman. Itu ibarat orang yang sedang digelar rezekinya. Dia tinggal pilih menu apa yang dia suka. Sebaliknya kalau dia sedang ditakar rezekinya, disempitkan rezekinya, maka jika takarannya hanya segelas, dan itu hanya untuk keperluan 1 bulan, maka rezeki dia akan netes. Jika takaran dia 1 teko untuk 1 bulan, maka netes juga meskipun lebih besar. Dan jika takaran dia 1 galon, tentu akan lebih besar kucurannya. Masing-masing orang sudah ditetapkan takaran rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah belum merubah takaran rezekinya, maka meskipun orang itu banting tulang, berangkat petang pulang petang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala dalam bekerja, tapi kalau takaran rezekinya belum diubah oleh Allah Ta'ala, maka berapapun yang dia dapatkan, hasilnya akan berakhir pada sesuai dengan takarannya. Karena jamaah sekalian, kewajiban kita sebagai seorang hamba adalah melakukan introspeksi apabila misalnya kita mengalami kondisi seperti itu. Dan yang kedua adalah berusaha qanaah, menerima apa adanya dengan apa yang Allah tetapkan kepada kita semuanya. Qanaah itu juga bisa berarti kita tetap boleh bercita-cita, tetapi tidak boleh melupakan apa yang ada. Karena terkadang orang dikarenakan apa yang dia inginkan belum kesampaian, lalu kemudian dia melupakan nikmat besar yang ada pada dirinya. Sebagai contoh misalnya, ketika ada di antara kita yang sedang berkeinginan banget memiliki rumah pribadi yang besar atau kendaraan yang baru misalnya, tapi sampai tahun ini belum kesampaian, maka jangan sampai belum sampainya kita pada keinginan kita menjadikan kita lupa akan nikmat Allah yang lainnya yang lebih besar dari harga mobil atau harga rumah, yaitu kesehatan di antaranya. Kesehatan kita ini jika dinilai jamaah sekalian, maka harganya dan nilainya jauh lebih besar dari harga rumah semewah apapun. Tapi terkadang karena kesehatan itu sudah lama kita nikmati, kita menjadi seolah-olah kesehatan ini sesuatu yang kecil.
Padahal nilai set itu jauh lebih besar dibandingkan nilai rumah yang paling mewah dan juga nilai mobil yang paling mewah sekalipun. Karenanya qanaah ini adalah sesuatu yang perlu untuk kita latih. Dan ini merupakan kunci kebahagiaan. Sebagaimana kata Nabi SAW di dalam hadis Muslim, beliau mengatakan qad aflaha man aslama wa arziqa wa kafafan wa qannahu Allah bima atah. Sungguh berbahagia, sungguh beruntung orang yang telah masuk Islam. Alhamdulillah kita semuanya muslim. Maka syarat kebahagiaan pertama telah kita dapatkan. Sungguh berbahagia dan beruntung orang yang telah menjadi muslim. Wa ruziqa kafafan, dan diberikan rezeki yang cukup, wa qanna'ahu Allah bima atah, dan diberikan rasa qanaah terhadap apapun yang Allah berikan kepadanya. Karena jemaah sekalian, di antara parameter ketakwaan kita adalah sejauh mana kita bisa semakin ridho dengan apapun yang menjadi ketetapan Allah dalam hidup kita. Yang ketiga jemaah sekalian, yang keempat, di antara parameter ketakwaan yang disampaikan Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah wal isti'dadu liyaumir rahil. Memiliki kesiapan untuk menghadapi kehidupan setelah kematian. Kata Imam Al-Ghazali, kematian adalah hal yang paling pasti dalam kehidupan dunia ini. Jika seseorang itu belajar, belum tentu pintar. Dia bekerja, belum tentu kaya. Dia pergi, belum tentu sampai ke tujuan. Dia naik, belum tentu sampai ke puncak. Orang berobat juga belum tentu sembuh, tapi orang hidup pasti mati. Jadi hal yang paling pasti dalam kehidupan ini kata Imam Ghazali adalah kematian. Semua kita tahu itu, semua kita mengimani itu, tapi mungkin tidak semua kita mempersiapkan hal itu. Karenanya salah satu parameter ketakwaan adalah sejauh mana kita mempersiapkan kehidupan kita setelah kematian ini, yang ini merupakan adalah kehidupan kita yang abadi. Karenanya Allah Ta'ala mengingatkan kita semua dalam firman yang mulia. Dalam surat Al-Hasyr Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang yang bertakwa, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah SWT, dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang telah ia siapkan untuk kehidupan hari esoknya. Bertakwalah kepada Allah SWT, sesungguhnya Allah SWT melihat dan memperhatikan apapun yang kalian kerjakan. Karenanya jamaah sekalian, selain kita ingin hidup sejahtera dan bahagia di dunia, kita juga harus bercita-cita sejahtera dan bahagia di akhirat nanti. Sebagaimana doa yang sering kita panjatkan dalam setiap kita selesai sholat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebahagiaan di dunia, kebaikan di dunia, dan juga kebahagiaan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari adab neraka. Mudah-mudahan dengan kita melakukan evaluasi terhadap 4 parameter ini, yang pertama adalah rasa takut kita kepada Allah Ta'ala, apakah meningkat ataukah tidak. Yang kedua adalah taat kita kepada Allah Ta'ala meningkat atau tidak. Rasa qanaah kita kepada Allah meningkat atau tidak. Yang keempat adalah sejauh mana kita memiliki persiapan untuk menghadapi kehidupan setelah kematian. Dengan kita mengevaluasi 4 parameter ini jemaah sekalian, maka kita akan bisa melihat diri kita masing-masing. Apakah Ramadan ini berdampak positif kepada kita ataukah tidak. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa membimbing kita semuanya dengan hidayah dan taufiknya, sehingga kita bisa mengisi hari-hari pasca Ramadan ini dengan amal soleh, dengan ibadah dan ketaatan yang lebih meningkat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikr hakim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillahil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadatan tunji qailaha min 'adzabil jahim wa tudkhilul jannatin na'im. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu mab'uts bil kitabil mubin al-fariqi bainal huda wad dhalal wal ghayyi war rasyad wasyaqi wal yaqin. Wa nusallimu ala habibina al-karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Wa ya ibadallah, usikum nafsi bi taqwallahi azza wa jalla faqad fazal muttaqun. Faqad qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah
wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Di khutbah yang kedua ini, marilah kita sama-sama memfokuskan hati dan pikiran kita. Mari sama-sama kita bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Di hari yang fitri ini, kita tak memohon kepada Allah kebaikan untuk diri kita, kebaikan untuk orang tua kita yang sebagian kita mendahului kita, kebaikan untuk kaum muslimin dimanapun mereka berada, wabil khusus kepada saudara kita di Palestina, dan kebaikan untuk bangsa Indonesia yang kita cintai bersama. Alhamdulillahil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliha maulaha. Allahumma aslih lana dinana alladhi ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa amalan mutaqabbala. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.